Di tengah kepasrahan, mereka ini ngelihat cahaya obor dari jauh. Pikirnya tuh itu orang tua mereka berdua yang lagi cari. Tanpa pikir panjang, mereka nyamperin ke tempat obor itu berada. Semakin dekat, si Panji sadar kalau yang lagi mereka samperin itu bukan orang tuanya. Dengan sigapnya si Panji sama si Indra langsung sembunyi di balik pohon. Halo guys, kali ini gue mau ceritain kisah fiksi tentang cerita orang yang masuk ke dunia lain, yaitu tentang dimana makhluk halus berada, dan berikut ceritanya. Kisah ini mungkin pernah dialami oleh sebagian orang, tapi belum tentu orang ini bisa kembali dari tempat mengerikan ini. Ini kisah tentang orang yang masuk alam gaib secara tidak sengaja. Jadi di sini gue bakal panggil dia dengan sebutan Panji dan temannya namanya Indra. Mereka adalah remaja SMP yang lagi senang-senangnya main. Dan ada satu waktu mereka main ke hutan dekat kampung mereka. Yang sebenarnya sebelum ini mereka belum pernah pergi ke sana. Tapi yang namanya kita lagi kanak-kanak, pasti pengen banget ngunjungin ke berbagai tempat yang belum pernah kita singgahi. Sebenarnya ya orang tua mereka layaknya orang tua kita, yang bakal ngelarang kita main ke tempat-tempat angker dan bahaya. Udah lumrah lah hal yang kayak gitu di lingkup kehidupan perkampungan. Ada aja larangannya. Orang tua mereka pun gak ngizinin buat main ke hutan itu. Apalagi di desa mereka masih kental dengan yang berbau ritual pemujaan sesat. Karena emang masih ada sebagian orang yang memegang tradisi lama di kampung itu. Yang intinya numbalin orang buat persembahan penguasa yang megang hutan itu. Ini emang bodoh sih kalau terjadi di era sekarang. Harusnya yang lebih ditakuti itu bukan setan, tapi Tuhan yang nyiptain kita sendiri. Singkat cerita, mereka main di hutan itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Mereka pergi sekitar siang di antara jam 1 atau jam 2. Gambaran dari hutan ini masih terlihat asri kayak hutan yang ada di gunung-gunung. Saking asiknya main, bahkan mereka lupa itu udah jam berapa. Tapi keadaan langit masih terang, jadi masih siang. Itu anggapan mereka pada waktu itu. Anak-anak ini terus nelusurin hutan itu dengan riang. Apalagi di hutan ini banyak makanan berupa buah-buahan. Ya, tentunya dua orang ini gak bakal ngerasa lapar selama bermain di tempat itu. Waktu mulai bergeser ke sore hari, dan mereka pun berniat buat pulang. Tapi satu kendala yang membuat dua orang ini bingung. Kabut mulai turun. Jadinya mereka gak terlalu inget sama jalan yang tadi dilewatin. Otomatis dong, mereka panik. Ini gimana caranya buat mereka pulang? Padahal sebelumnya dua orang ini gak bilang apapun ke orang tuanya. Si Indra sama si Panji cuma bisa berharap orang tuanya ini cari mereka di hutan itu. Mereka berjalan udah lumayan cukup lama di hutan itu, tapi gak kunjung nemu jalan yang tadi mereka lewati. Dan hari udah benar-benar gelap. Di tengah kepasrahan, mereka ini ngelihat cahaya obor dari jauh. Pikirnya tuh itu orang tua mereka berdua yang lagi cari. Tanpa pikir panjang, mereka nyamperin ke tempat obor itu berada. Semakin dekat, si Panji sadar kalau yang lagi mereka samperin itu bukan orang tuanya. Dengan sigapnya si Panji sama si Indra langsung sembunyi di balik pohon. Jadi yang sebenarnya mereka lihat itu ada 5 orang. Beneran orang dan
karena 5 orang ini pakai semacam penutup di kepalanya, jadi nggak jelas muka dari 5 orang ini kayak gimana. Tapi si Panji yakin kalau yang lagi ada di sana itu pasti lagi ngelakuin ritual yang biasanya ada di kampung dia pas dulu. Mereka panik karena setahu mereka ritual ini butuh tumbal. Si Panji sama si Indra ngeliatin apa yang lagi mereka lakuin di sana. 5 orang ini duduk melingkar sambil saling megangin tangannya. Disusul dengan mantra aneh. Mantra ini pernah disinggung sama kakeknya si Panji dan pernah dengar sedikit. Kurang lebih mantra itu sedang dibacain sama mereka. Tapi yang bikin heran, sejauh si Panji tahu, ritual ini butuh 6 orang. Dan 1 orang itu tumbal di antara mereka. Si Panji bingung sama 1 orang lagi. Soalnya bahaya banget buat si Panji sama si Indra. Bisa-bisa mereka yang bakal jadi incaran penghuni hutan gara-gara ritual tanpa tumbal yang sedang mereka lakukan. Tiba-tiba di saat itu, sesuatu yang harum baunya tercium sama 2 orang ini. Dan aromanya bikin mereka berdua mengantuk. Pada akhirnya pun tertidur. Padahal 5 orang tadi yang lagi melakukan ritual itu belum selesai. Singkat waktu mereka terbangun dengan suasana hutan yang masih gelap. 5 orang yang sebelumnya juga udah nggak ada di tempat itu. Tapi mereka berdua rasa ada yang aneh semenjak bangun. Di tangannya kayak ada sesuatu yang lengket dan bau banget. Karena gelap, dia ini nggak tahu yang ada di tangannya itu apa. Intinya bau banget. Pikir dia ada burung yang kebetulan buang kotoran di tempat itu. Tapi kalau nginget baunya malah lebih ke anjir. Waktu itu si Panji refleks lihat ke atas. Dan di atas itu ada sosok kuntilanak yang sedang menganga duduk di situ. Pantas aja ada lendir di tangannya si Panji. Obor yang dibawa sama 5 orang tadi itu masih ada menancap di tanah. Emang gak terlalu jelas, tapi sosok ini masih kelihatan gara-gara cahaya obor itu. Si Panji yang waktu itu ngelihat sosok ini sontak langsung lari ke arah obor dengan narik tangan si Indra. Sambil lari dia sama si Indra ngambil obor masing-masing 1. Mereka lari entah kemana tujuannya. Apalagi pada saat itu mereka panik gara-gara ngeliat sosok yang tadi. Yang bikin situasi jadi tambah runyam. Setelah mereka berdua ngerasa udah jauh dari sosok tadi, akhirnya mereka berhenti di dekat pohon beringin. Sebenarnya 2 orang ini gak sadar berhenti di pohon itu. Yang mereka pikir cuman harus berhenti aja. Tapi kebetulan berhenti di pohon yang kata menurut semua orang itu pohon angker. Kebetulan mereka ini lapar waktu itu. Seingat mereka makan tuh pas sore tadi. Dan itu pun sepotong buah pepaya. Tiba-tiba pas waktu itu kecium bau singkong bakar. Jelas yang ngerasa lapar pasti lebih sensitif sama yang baunya enak. Apalagi ini singkong bakar. Tapi kalau dipikir-pikir, ya nggak mungkin kayaknya di hutan ini ada yang bakar singkong malam-malam. Anehnya, jelas-jelas baunya kecium banget ada di sekitar situ. Makin lama baunya makin mirip bau bangke. Di sini ya bikin mereka merinding. Dan bener aja, di sisi sebelah kiri pohon itu ada sesuatu yang nongol. Cuma bagian ujungnya aja. Soalnya si sosok asli ini kehalang sama pohon beringin.
yang cuman bisa mereka lihat. Itu kain putih yang diikat muncul dari balik pohon. Dan mereka tahu yang ada di balik pohon itu apaan. Apalagi si sosok ini kelihatan kayak lagi ngangguk-ngangguk. Soalnya dilihat dari ikatan itu bergoyang. Tanpa tunggu sosok ini keluar dari balik pohon, mereka lari sekencang-kencangnya dari tempat itu. Wajar mereka ini masih SMP, terbilang masih anak-anak. Si Panji pengen nangis, cuman ditahan. Si Indra cuman bisa diem aja karena kelelahan. Mereka cuman bisa pasrah waktu itu. Dan benar-benar udah lemas banget gara-gara dari tadi lari. Lari kesana kemari tanpa arah tujuan yang benar. Di saat mereka kelelahan, tiba-tiba kedengar ada suara kuda. Mereka heran karena gak mungkin ada kuda di sana. Karena emang gak ada yang melihara kuda di kampungnya. Lama-kelamaan suara ini makin jelas terdengar. Mereka benar-benar ngerasa takut karena sejauh yang mereka tahu, dari tadi yang mereka temui itu sesuatu yang nyeremin. Dan benar aja, ternyata sosok kuda yang tadi itu adalah kereta kuda. Yang secara logika gak mungkin ada di hutan kayak gitu. Si Panji sama si Indra akhirnya sembunyi. Sambil sembunyi, dari sini mereka ngelihat sosok yang keluar dari kereta itu. Sosok ini setengah manusia dan setengah ular. Cewek kelihatan cakep banget. Kenapa bisa kelihatan padahal gelap? Karena sosok ini didampingi sama api yang terbang di sampingnya. Dan itu sebesar orang dewasa. Yang jadi masalah, sosok ini mendekati ke arah mereka sembunyi. Si Panji yang waktu itu sadar mereka dalam bahaya. Akhirnya panik. Terus narik tangan si Indra. Dia lari sekencang-kencangnya dari tempat sosok itu berada. Pas udah ngerasa jauh dan udah yakin kalau sosok yang tadi nggak ngejar, akhirnya dia berhenti. Tapi si Panji ngerasa ada yang ganjal. Pas dia ngeliat ke arah belakang, si Indra tuh nggak ada. Nah, ini yang bikin ngeri. Padahal dari tadi si Panji ini megang tangannya si Indra. Tapi kok bisa nggak ada? Dan pada saat yang sama si Indra ngilang. Dia ini masih megang tangan, entah itu tangan siapa. Yang jelas, abis si Panji tahu kalau si Indra ngilang, di saat itu juga dia tahu kalau tangan yang dia pegang itu buntung, cuman tangannya aja. Sadar akan hal itu, dia ngelepas tangan yang dipegang, terus lari. Pas larinya ini, dia jatuh beberapa kali yang bikin si obor yang dia bawa ketinggalan. Dia lari lurus terus dengan keadaan sekeliling gelap, dan akhirnya dia nabrak pohon. Karena mungkin lumayan kencang ngehantam pohon. Dia ngerasa pusing, akhirnya pingsan di tempat. Singkat waktu, besokannya dia bangun dengan keadaan badan udah babak belur, penuh sama luka kecil. Pas bangun juga ngerasa lemes. Dia bingung, cari si Indra harus kemana. Sambil cari jalan pulang, dia pun nyari si Indra. Tapi meskipun udah lama dia nyari, tetap nggak ketemu-ketemu. Teriak-teriak manggil namanya juga, nggak ada yang nyaut sama sekali. Dan akhirnya tanpa sadar, dia ketemu sama jalan yang kemarin dilewatin. Sebenarnya sempat khawatir juga kalau misal nggak ketemu jalan keluar dari hutan.
Kemungkinan terburuknya bakalan bermalam lagi di tempat itu dan bakal ngalamin kejadian yang sama kayak yang semalam. Untungnya pas waktu itu ketemu. Singkat cerita, dia pulang ke rumah dengan keadaan yang memprihatinkan. Pas nyampe ke rumah, ibunya nangis ngelihat keadaan anaknya yang penuh luka. Si Panji juga nangis sambil bilang minta maaf terus ke ibunya. Karena enggak ngedengerin perkataan dari mereka. Terus abis kelihatan sedikit tenang, bapaknya si Panji tanya apa yang terjadi sama dia. Dia pun bercerita dengan isak tangis. Bapaknya cuman bisa ngelus punggung anaknya yang waktu itu dalam keadaan sedih. Habis itu si Panji niatnya mau pergi bareng bapaknya ke rumah si Indra buat ngasih tahu ke orang tua si Indra kalau anaknya hilang di hutan semalam. Tapi pas nyampe ke rumahnya, betapa kagetnya si Panji ngeliat si Indra ada di depan rumah. Padahal dia yakin semalam itu si Indra hilang di hutan. Kok sekarang bisa ada di rumahnya? Bapaknya si Panji pun heran. Anaknya gak mungkin juga bohong kalau situasinya kayak gini. Akhirnya mereka ngobrol. Dan intinya si Indra bilang jangan ceritain kejadian yang semalam ke orang tuanya si Indra. Terus dia bilang waktunya gak lama lagi, cuman punya beberapa hari aja. Dia pun bilang kalau hal ini bukan kesalahannya si Panji, tapi emang takdir mereka waktu itu sial aja. Abis pulang dari rumahnya si Indra, si Panji bingung, banyak pertanyaan yang gak bisa dia jawab sendiri. Tapi di akhir-akhir semuanya terjawab. Seminggu kemudian, malam-malam pas banget jam 12, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Kebetulan si Panji masih belum tidur waktu itu. Dia intip dari balik jendela. Oh, ternyata si Indra. Si Panji ngerasa aneh, tumben-tumbenan dia datang ke rumah malam-malam begini. Apalagi jam 12, gak biasanya. Kemudian dua orang ini ngobrol hangat di depan rumah, cuman gak lama. Dan terakhirnya dia minta maaf ke si Panji. Terus bilang, gue pamit dulu ya Ji. Si Indra kemudian pergi gitu aja. Pada malam itu si Panji gak tahu kalau besokannya temannya itu ternyata udah meninggal dunia. Dia pun akhirnya ngeh kenapa si Indra pas semalam datang. Dan dia juga sadar kenapa si Indra bisa tiba-tiba ada di rumahnya. Padahal yang dia tahu si Indra udah hilang di hutan itu. Yang terakhir, dia akhirnya tahu maksud dari si Indra gak punya banyak waktu lagi. Ternyata pas di hutan habis ngelihat ritual sesat waktu itu. Di antara mereka ini udah pasti jadi tumbal. Dan yang kena itu si Indra. Sebenarnya dia pun gak ngerti kenapa harus si Indra yang jadi tumbal. Padahal dia bareng ngelihat ritual itu pas di hutan. Yang bikin heran tuh kenapa harus dia? Emang apa yang sebenarnya terjadi selama semalam itu? Gimana menurut kalian cerita horor kali ini? Serem kan? Jangan lupa subscribe dan share ya. Oke, sekian cerita kali ini. Thanks for watching. Bye.